Shalom, selamat pagi semua jemaat yang ada di rumah atau siapapun Anda yang sedang menonton acara ini. Pagi ini selamat hari Minggu. Ya, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah secara online yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Sebelumnya saya mau menghimbau agar selalu menjaga jarak. Ingat himbauan pemerintah, jaraknya 1 meter kanan dan kiri ya. Dan juga selalu menjaga kebersihan, selalu tetap tinggal di rumah. Jangan kemana-mana, jauhi keramaian. Oke, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pagi ini atas kami ya Bapa. Engkau bangunkan kami dalam keadaan luar biasa atas kesehatan kami, atas hidup kami, atas keluarga kami. Dan sebentar kami mau mengikuti ibadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu Jemaat Kota di Atas Bukit. Ini adalah minggu pertama di bulan April. Waktunya kita berhadapan dengan perjamuan kudus. Saya percaya kita semua siap. Amin. Biar pagi hari ini kita mengalami lagi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya Tuhan hadir di rumah Bapak Ibu Saudara. Tuhan hadir di tengah puji-pujian kita. Saudara percaya itu? Amin. Mari kita memuji Tuhan pagi hari ini. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya.
Haleluya. Salam sejahtera jemaat Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun saudara berada. Oh, sungguh luar biasa karena kita masih bisa menikmati hadirat Tuhan. Ketika menyembah tadi, sungguh saya merasa hadirat Tuhan. Saya percaya juga saudara merasakannya. Dan mari terus izinkan Tuhan melawat kita. Dan sekarang izinkan Tuhan melawat kita lewat firman-Nya. Saudara, minggu-minggu ini kita sedang bicara tentang seri beribadah. 2 minggu yang lalu saya bicara tentang latihlah dirimu beribadah. Dan minggu lalu saya bicara tentang pelatihan beribadah. Hari ini saya akan bicara tentang terlatih beribadah. Jadi judulnya adalah terlatih beribadah. Bagaimana kita tahu bahwa diri kita terlatih beribadah? Bagaimana kita tahu seseorang itu terlatih beribadah? Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 100 ayat 4 dan 5. Minggu lalu kita sudah bahas ayat 1 sampai 3. Sekarang kita bahas ayat 4 dan 5. Saya bacakan untuk kita semua. Dan saudara bisa membaca bersama saya di screen yang ada. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Saya akan memberi kepada saudara 3M hari ini. Ya, 3M hari ini. Untuk memudahkan kita mengingat pesan Tuhan yang saya sampaikan tentang seorang yang terlatih beribadah. Nah, perhatikan ayat ini saudara. Ketika firman Allah berkata kepada kita dalam Mazmur 100 ini. Poin yang pertama yang saya mau katakan adalah level masuk. Level seorang Kristen yang taraf beribadahnya taraf masuk. Apa artinya? Mari kita lanjutkan. Saya bacakan sekali lagi. Ayat 4 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya. Masuklah ke dalam pelatarannya. Nah, apa yang saya maksudkan dengan masuk? Masuk artinya adalah ketika kita sedang beribadah, Tuhan adalah roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika kita beribadah, kita masuk dari alam lahiriah, kita masuk ke alam rohani. Dari keadaan yang alamiah, kita masuk ke dalam alam spiritual, alam roh. Mari saya bacakan ayatnya buat saudara. Di dalam Sakaria 4 ayat 6, inilah firman Tuhan. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ketika kita beribadah, kita sedang berhubungan dengan Tuhan yang adalah roh. Dan ketika kita beribadah, kita masuk ke dalam roh kita. Karena roh kita adalah bait Roh Kudus. Ketika kita masuk ke alam roh, apa yang terjadi? Itulah inti ibadah kita. Kita menghadirkan Allah. Kita berjumpa dengan Allah di dalam roh kita. Dan apa yang terjadi? Kalau kita masuk ke dalam roh, Tuhan mau kita hidup oleh roh. Saya lanjutkan saudara. Galatia 5 ayat 16 dan 17 berkata seperti ini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Oh, bagaimana kita melihat seorang yang beribadah? Terlihat dari hidupnya saudara. Apakah dia kedagingan? Ayat-ayat selanjutnya mengatakan tentang buah roh. Dan buah dari hawa nafsu. Ketika seseorang hidup oleh roh,
akan muncul buah roh itu. Kasih, sukacita. Dan selanjutnya saudara, sementara ketika orang hidup oleh kedagingan, jelas dia tidak beribadah. Dia tidak berlatih beribadah. Dia hidup jauh dari Tuhan. Hidup menurut kedagingannya. Ini yang disebut dengan level masuk saudara. Ketika saudara beribadah, saudara masuk hadirat Tuhan. Saudara masuk ke alam roh. Jadi ingat selalu saudara, ketika saudara beribadah, level yang pertama adalah masuk. Makanya ada lagu berkata, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk bertemu dengan Tuhan di bait sucinya. Yaitu ketika kita masuk ke dalam roh kita. Nah, karena bicara masuk, seringkali orang mengalami bukan hanya masuk, tapi ada waktunya dia keluar. Makanya ada orang seringkali bernyanyi, mari masuk, mari masuk. Lah, dulu bukankah Yesus sudah masuk? Tapi kenapa kita bisa meminta masuk lagi? Ini level yang saya katakan orang Kristen pada umumnya. Dia belajar masuk hadirat Tuhan. Karena ada waktu, ternyata dia di luar hadirat Tuhan. Ternyata ada waktu dia tidak hidup dalam roh. Tidak hidup dipimpin oleh roh. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita masuk. Ingat, saya memberi 3M. M yang pertama adalah masuk. Yang kedua, kalau kita perhatikan Mazmur 100, kita akan bertemu bukan hanya masuk di sana. Kita akan bertemu musik di sana. Poin saya yang kedua adalah musik. Apa maksudnya musik? Apa karena ibadah kita selalu bermusik? Ya, itu salah satunya. Rasanya ibadah kita nggak bisa lepas dari memuji, baik dengan vokal kita maupun dengan instrumen yang ada. Kita bermusik, kita making melodi, kita nyanyikan kidung pujian, kita nyanyikan mazmur. Tapi apa arti musik yang saya mau katakan di sini? Coba perhatikan. Ada nyanyian syukur, ada puji-pujian. Itu bicara musik, saudara. Nah, saudara, ketika kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, kita tinggal di dalam roh, bersekutu dengan roh Allah. Tuhan mau kita sebetulnya gak keluar masuk. Tuhan mau kita tinggal, hidup oleh roh. Bagaimana hidup oleh roh, saudara? Itu berhubungan dengan kesadaran kita akan siapa Allah dan kesadaran kita akan status kita. Perhatikan saudara, saya bacakan dulu ayatnya di dalam Lukas 22 ayat 30 sampai 31. Dia berkata begini, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Level selanjutnya bagi orang Kristen yang saya sebut bermusik ini adalah apa, saudara? Bayangkan ketika firman Allah katakan, orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua yang lain itu tambahan, bonus, fokusnya adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi saudara, banyak orang Kristen datang ke gereja hanya kalau ada kebutuhan. Datang ke gereja menjadikan Tuhan penolong, dia nggak salah. Tapi seolah-olah Tuhan hanya hadir untuk memberkati kita. Tetapi orang yang bersungguh-sungguh, dia masuk ke level kedua, yaitu level yang saya katakan bermusik. Apa artinya, saudara? Saudara kan tahu Tuhan adalah Raja dan dia punya kerajaan. Dan ketika kita mencari kerajaan Allah, kita dibawa masuk dalam kerajaan. Dan status kita, karena dia adalah Bapa kerajaan itu, kita adalah anak Allah, kita anak kerajaan. Boleh dikata kita adalah anak-anak raja. Dulu lagu sekolah minggu sering berkata, aku anak raja, engkau anak raja. Tapi maknanya dalam, saudara. Kenapa saya katakan bermusik? Saudara, ada orang yang hidup, kalau konsep kerajaan, anak raja itu berbeda dengan anak biasa. Anak biasa akan belajar apa? Dia akan belajar bekerja. Untuk apa? Survive dalam kehidupan.
memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan dasar dia. Syukur-syukur ada kebutuhan sekunder. Tapi kebutuhan yang paling tinggi seringkali nggak didapat. Tapi coba renungkan, anak raja. Renungkan sekali lagi, anak raja. Saudara, anak raja itu dia nggak belajar untuk bekerja memenuhi kebutuhannya. Itu bukan fokusnya. Dia nggak pernah mikir mau makan apa lagi. Yang dia pikir adalah membangun dirinya, melatih dirinya untuk menjadi seorang bangsawan sejati. Oh, apa yang perlu dipelajari oleh anak raja? Dia perlu memperlengkapi dirinya sedemikian rupa. Dia memperlengkapi dirinya. Apa yang dia pelajari? Dia belajar sastra, saudara. Kenapa? Dia belajar kelembutan jiwa. Dia belajar musik, saudara. Dia belajar seni, saudara. Kenapa? Dia tidak sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dia nggak sedang survive dalam hidupnya. Tetapi dia apa, saudara? Dia mengembangkan peradaban yang ada. Dia berpikir maju ke depan. Itulah yang Tuhan katakan ketika kita bermusik. Artinya kita masuk ke level sebagai anak raja. Konsentrasi kita adalah datanglah kerajaanmu. Menyatakan kerajaan Allah. Saudara perhatikan. Di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 10 berkata apa? Saya bacakan. Kenapa Tuhan menebus manusia? Kenapa Tuhan memilih engkau dan saya? Dan lihat di akhir zaman apa yang terjadi. Wahyu 5 ayat 9-10 berkata, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Oh, mereka bernyanyi. Dan saya percaya ketika mereka bernyanyi dengan cara yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka menyanyikan katanya nyanyian baru. Katanya, dia berkata kepada siapa? Perhatikan, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan darahmu karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Lihat saudara, level yang saya katakan tadi, di level bukan sekedar keluar masuk hadirat Tuhan, bukan sekedar bergumul dari kedagingan kepada hal yang rohani, bukan sekedar berdosa datang bertobat lagi, enggak. Oh, dia sudah sadar betul. Dia mau tinggal di hadirat Tuhan. Dia mau hidup oleh Roh. Oh, dia punya tujuan. Tujuannya apa? Kekekalan nanti. Kerajaan Allah dinyatakan. Dan satu waktu nanti aku akan memerintah di bumi ini. Kenapa? Karena saya mau memerintah bersama Tuhan. Oh, saya akan tunjukkan kepada dunia. Dunia ini milik Tuhan. Dan saya adalah imam-imam kerajaan. Jadi saya melatih diri. Saudara harus melatih diri saudara sedemikian rupa. Yang saudara harus pikirkan sekarang adalah satu, saudara berkata, bagaimana aku bisa berkenan sepenuhnya kepada Tuhan? Bagaimana aku bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan? Bagaimana aku menggali potensi? Bagaimana aku berlaku the best? Kenapa? Karena aku sedang disiapkan untuk memerintah sebagai raja bersama Tuhan. Dan harus yang diperintahkan bukan khawatir tentang keberadaan kita. Oh, kita punya keyakinan teguh. Tuhan pemelihara kita. Fokus kita bukan bertahan, bukan survive. Tapi kita mau buat revival. Oh, kita mau buat sesuatu yang besar untuk Tuhan kita. Itu level yang kedua. Level pertama tadi masuk. Level yang kedua musik atau bermusik. Nah, mari kita lanjutkan. Level yang ketiga. Kalau saudara mau lebih dalam lagi beribadah, saudara mau melihat seberapa saudara terlatih. Apakah saudara sekedar terlatih masuk hadirat Tuhan? Itu bagus. Puji Tuhan. Saudara mesti latih masuk hadirat Tuhan. Tapi ketika saudara telah ada di dalam Tuhan, di hadirat Tuhan, tinggal di dalam Roh, saudara mulai latih untuk menjadi seorang raja. Bagaimana? Dengan mempelajari hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang memuliakan Tuhan.
Yang ketiga, Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Saya mau bacakan saudara ayat yang ke-5. Perhatikan. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saya mau masuk poin yang ketiga tadi. Masuk musik. Ini sebuah kata supaya mirip saudara. Poin yang ketiga saya katakan mistik. Sekali lagi saya katakan mistik. Saudara mungkin akan terkejut, kok mistik? Kalau saudara lihat kata di dalam kamus bahasa Indonesia, mistik artinya ada sebuah aliran di dalam aliran kepercayaan manapun juga. Sebuah kerinduan bersatunya manusia seluruhnya, baik secara fisik, secara emosi, bersekutu dengan Tuhan. Itu yang disebut mistik. Mistik memang ada banyak artinya. Bisa aja okkultisme, bisa aja klinik. Tapi mistik di sini bahasa Indonesia katakan misteri. Mistik di sini ada misteri. Apa yang saya maksud dengan misteri? Saudara, bisa enggak kita berkata Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Hanya orang yang sampai ke level mistik ini, ke level misteri rohani ini, dia bisa berkata Tuhan baik untuk selama-lamanya. Ketika di masa senang Tuhan baik. Oh, di masa kita ada di puncak Tuhan baik. Ketika kita ada di masa lembah, kita berkata Tuhan juga tetap baik selamanya. Ketika kita mengerti Tuhan baik. Ketika kita nggak mengerti Tuhan baik. Ketika kita rasanya mudah menjalani hidup ini, kita bisa berkata Tuhan baik. Tapi ketika kita nggak bisa memprediksi, nggak bisa menyiapkan, oh kita mungkin terperangah dengan apa yang terjadi. Tapi kita akan berkata Tuhan baik. Hanya orang-orang yang sudah mengerti misteri tentang kasih Allah, dia akan berkata untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahkan ayat ini lebih lanjut berkata kesetiaannya tetap turun-temurun. Artinya apa saudara? Ketika dia hidup, dia merasa kasih Tuhan. Dan dia bahkan memberkati orang dengan kepercayaan, dengan imannya. Bahkan imannya bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Kenapa? Dia punya keyakinan. Apa yang dia lakukan hari ini bukan hanya buat dia, tapi buat orang lain. Dia punya influence, dia punya pengaruh yang besar saudara. Apa yang terjadi? Oh, ini luar biasa. Dan kadang-kadang kalau saya bicara tentang orang yang di level mistik, di level misteri ini, saya mau kasih contoh sama saudara. Ini tidak mudah. Di dalam Yohanes 16 ayat 12 Yesus berkata begini, masih banyak hal-hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tuhan mau kasih sesuatu, Tuhan mau berfirman, Tuhan mau mengajar, tapi ternyata murid-murid belum sanggup menanggungnya. Sebuah misteri buat murid-murid. Contohnya, ketika Yesus berkata, ketika dia mau mengajarkan bahwa tubuhnya adalah benar-benar makanan, darahnya adalah benar-benar minuman. Berapa banyak yang meninggalkan dia? Apa ini? Pengajaran apa ini? Itu misteri. Dan sebentar saudara, ketika kita perjamuan kudus, saya berdoa misteri ini kita dibukakan. Ketika kita memegang roti, ketika kita memegang cawan, yang tampak di depan mata kita adalah roti, yang tampak di depan kita adalah air, anggur, mungkin sirup kah, atau apa bentuknya. Namun kita bisa berkata, ini benar-benar adalah tubuh Tuhan. Ini adalah benar-benar darah Tuhan. Seperti Yesus ketika katakan, dia mengambil roti, dia mengambil cawan, dia berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Ini adalah benar-benar makanan buat kita. Itu misteri saudara. Oh, siapa lagi yang bisa berkata misteri? Di perjanjian lama saudara lihat, ada seorang yang luar biasa, namanya Musa. Buat saya ini masih misteri. Kok Musa berani yang ngomong kayak gitu? Kok Musa berani ya berdoa seperti itu? Keluaran 32 ayat 31 sampai 32. Saya bacakan.
Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat ala emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, ini yang dikatakan Musa kepada Tuhan, jika tidak, kalau Tuhan gak mau ampuni, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Apa maksudmu Musa? Engkau berkata, hapus namamu di dalam buku kehidupan. Misteri saudara. Tapi kelanjutan dari ayat ini, Tuhan menunjukkan pengampunannya. Tuhan menunjukkan belas kasihannya. Ada waktu ketika kita melihat sesama orang percaya dengan imannya berkata A, mungkin kebanyakan kita akan berkata, apa yang dia maksud? Saya melatih diri saya ketika ada sesuatu yang saya belum pahami. Saya berdiam diri. Saya berdoa, Tuhan, kalau ini kebenaran wahyukan kepada saya. Tapi kalau Tuhan gak membukakan, biarlah saya berdiam diri. Siapa saya mau menghakimi? Tapi kalau itu hal yang besar, singkapkan kepada saya. Karena itu masih misteri buat saya. Siapa saya menghakimi sesama hamba yang lain? Siapa saya menghakimi apa yang dia imani? Banyak pertentangan, banyak perdebatan. Yang Tuhan katakan, Tuhan tidak berkenan dengan hal itu. Karena ada misteri. Misteri harus membuat kita rendah hati. Misteri membuat kita sepenuhnya terkesima dengan Tuhan. Karena betapa ajaibnya dia. Saya kasih contoh lagi saudara. Paulus katakan begini. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Paulus katakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Lihat, orang Korintus nggak sanggup makanan keras. Mereka belum sampai memahami misteri Allah. Sekalipun mereka penuh karunia Roh Kudus, tapi ada misteri yang mereka belum pahami saudara. Oh haleluya. Paulus bisa berkata begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oh, gak mudah untuk berkata, saya siap mati karena saya akan mendapat keuntungan. Belum lagi kalau kita bicara, cara matinya seperti apa. Hari-hari ini banyak yang mati dan kita mudah sekali berkomentar. Kita gak tahu ada misteri Allah di sana. Kalau Paulus bisa berkata, hidup adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Buat sebagian orang masih misteri. Tapi mari kita minta Tuhan ungkapkan. Coba lihat lagi ayat ini. Ini pengalaman Paulus. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa, misteri itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Oh, ini ayat misteri buat saya saudara. Kenapa? Kok bisa-bisanya ya ada duri dalam daging? Saudara bayangin, duri di dalam daging.
Sungguh sesuatu yang tidak nyaman, saudara. Duri di dalam daging. Lebih lanjut lagi, ternyata itu utusan iblis menggocok dia. Bukankah kita berkata, jangan-jangan Paulus perlu pelayanan pelepasan karena ada utusan iblis menggocok dia. Dia bahkan sudah berkata, berdoa, berseru 3 kali. Tapi dia lewati misteri itu. Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku. Ketika engkau lemah, justru engkau kuat. Haleluya. Haleluya. Tuhan begitu besar. Dia penuh misteri. Kita boleh belajar, saudara, beribadah. Ingat, pertama level masuk. Dari yang lahiriah ke yang rohani. Dari yang alami masuk ke dalam roh. Kalau kita mau lebih dalam lagi, kita tinggal dipimpin oleh Roh Allah. Kita tinggal di dalam Kristus. Dan jadi kita tahu kita anak-anak kerajaan. Kita tahu identitas kita. Kita tahu tujuan hidup kita. Kita bukan sekedar masuk. Kita bermusik. Yang saya maksudkan katakan tadi. Mempelajari sesuatu yang indah. Sesuatu yang luar biasa. Demi kemuliaan Allah. Sehingga kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Namun yang ketiga lebih luar biasa lagi. Kita menjadi seorang mistik. Seorang yang dibukakan rahasia. Misteri ilahi. Musa membelah lautan. Daniel mengatupkan mulut singa-singa. Petrus berjalan di atas air. Elia, dia memberhentikan hujan dan dia menurunkan hujan. Saya percaya semua ini unik. Petrus nggak bisa tiru Elia. Elia nggak bisa tiru Musa. Karena kemuliaan Tuhan begitu besar. Dan setiap kita Tuhan mau nyatakan misterinya. Haleluya. Saya berdoa saudara termotivasi untuk menjadi orang yang terlatih beribadah. Pertama, terlatih untuk masuk hadirat Tuhan. Di tengah masa sulit, di tengah kesukaran, masuk hadirat Tuhan. Di tengah himpitan, masuk hadirat Tuhan. Namun lebih jauh lagi saudara, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tangkap isi hatinya. Tuhan sedang mempersiapkan saya. Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk memerintah bersama Dia. Persiapkan dirimu untuk punya, bukan untuk punya status. Saudara sudah punya status. Untuk menyatakan status saudara memerintah bersama Tuhan. Untuk jadi berkat bagi orang lain. Dan ini kalau saudara lebih dalam lagi, saya akan punya pengalaman pribadi yang unik. Yang misterius buat orang lain. Ada seorang hamba Tuhan, ketika dia berdoa, orang lain mendekati. Awal-awalnya bisa berdoa. Namun ketika dia masuk lebih dalam lagi, orang lain tidak tahan. Tidak bisa mengikutinya. Kenapa? Dia unik, dia masuk dalam misteri Allah. Dia menjadi seorang yang mistik buat saya. Artinya apa saudara? Dia tahu misteri ilahi. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Kiranya firman Tuhan ini boleh mendorong saudara untuk terus berlatih beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengundang para pemain musik, singers untuk tampil ke depan. Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita akan siapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Haleluya. Kita akan perjamuan kudus bersama. Mari saudara siapkan roti dan air anggur. Biar orang tua, ayah boleh jadi imam hari ini untuk melayani keluarga saudara. Orang tua boleh membimbing anak-anak juga untuk ambil perjamuan kudus. Mari siapkan perjamuan kita akan perjamuan kudus bersama.
cross, in the cross. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jemaat Tuhan percaya, darah Yesus
Ia tumpahkan darahnya, Ia kehilangan nyawanya supaya engkau dan saya diselamatkan. Mari minum dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Salibnya selamanya mulia. Menjadi nyata. Hamba berdoa, kalau ada jemaat yang sakit pagi hari ini, kalau ada jemaat yang sakit dimanapun dia berada, hamba mau berdoa biar kesembuhan yang dari Tuhan. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Kalau ada yang bersusah hati, biarlah dihiburkan. Kalau ada yang lemah, biarlah dikuatkan. Apapun keadaan jemaat, Engkau menjadi jawaban, Engkau menjadi kebutuhan kami yang memenuhi seluruh persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman Allah. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus. Kami mengucap syukur untuk hadirat Allah. Dan kami mengakhiri ibadah kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar firman Allah tetap tinggal di dalam kami. Biar Engkau terus tinggal di dalam kami. Kami tinggal dalam firman-Mu. Oh, kami tinggal di dalam Engkau. Dan kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami akan melihat kerajaan-Mu datang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di akhir kebaktian ini, surilah Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, tadakan kedua belah tangan. Sekarang terimalah berkat, kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh keberadaanmu. Roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna. Dijadikannya engkau kepala bukan ekor, terus naik bukan turun, disertainya engkau sehingga apa saja engkau perbuat berhasil. Dibuatnya engkau cemerlang dan unggul. Dan Tuhan mengutus engkau dan saya sebagai garam dan terang dunia ini, sebagai pembangun kota di atas bukit. Biarlah ibadah kita, hasil ibadah kita dirasakan oleh semakin banyak orang, dan mereka memuliakan Bapa kita di surga. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang diberkati katakan amin.